Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa, NIM 087 dari kelas Perbankan Syariah 3 angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Latif Nafis dengan judul Penghitungan Pendapatan Nasional. Nah, apa sih itu pendapatan nasional? Jadi, pendapatan nasional adalah nilai total output akhir dari suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep dari pendapatan nasional. Nah, konsep dari pendapatan nasional ini terbagi menjadi 6 konsep. Yang pertama yaitu produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Adapun rumus penghitungan dari produk domestik bruto ini yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Nah, untuk konsep yang kedua yaitu produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau gross national product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada seseorang pria yang berasal dari Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP atau Gross National Product. Adapun cara penghitungan dari GNP ini yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Untuk konsep yang ketiga yaitu produk nasional neto. Produk nasional neto adalah produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Adapun cara penghitungannya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi D, depresiasi atau penyusutan barang modal. Untuk konsep yang selanjutnya yaitu pendapatan nasional neto. Nah, pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Adapun cara penghitungannya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Adapun yang dimaksud dengan pajak tidak langsung ini yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Untuk konsep yang selanjutnya yaitu pendapatan perseorangan. Nah, pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Adapun rumus penghitungan dari pendapatan perseorangan ini yaitu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Nah, transfer payment ini yaitu penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, adapun nama lain dari pendapatan yang siap dibelanjakan ini yaitu disposable income. Nah, pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Adapun rumus penghitungan dari DI ini yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, adapun yang dimaksud dengan pajak langsung ini yaitu pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan.
Selanjutnya yaitu manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Nah, manfaatnya ada 9. Pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Dan yang kelima itu sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Dan yang kedelapan sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Adapun metode yang pertama yaitu metode pendekatan nilai produksi. Nah, metode pendekatan nilai produksi ini yaitu menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumus penghitungannya yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 dan selanjutnya ditambah PN dikali QN. Adapun keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 yaitu jenis barang ke 1, QN jenis barang ke N, P1 sama dengan harga barang ke 1, dan PN yaitu harga barang ke N. Untuk metode yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan. Nah, yang dimaksud dengan metode pendekatan pendapatan ini menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi tersebut. Adapun rumusnya yaitu Y sama dengan W plus R plus I dan plus P. Keterangannya yaitu Y adalah pendapatan nasional, W adalah upah atau gaji, R adalah rent atau sewa, bisa biaya sewa tanah, gedung, dan harta tetap lainnya. Yang I adalah interest atau bunga, yang P adalah profit atau keuntungan. Dan metode yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran. Nah, metode pendekatan pengeluaran ini adalah jumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M. Dengan keterangan Y adalah pendapatan nasional, X adalah ekspor, dan M adalah import, dan C adalah consumption atau konsumsi rumah tangga, dan I adalah investment atau investasi, dan yang G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Pembahasan selanjutnya yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, pendapatan nasional ini harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat yaitu perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Pembahasan selanjutnya yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ghanimah, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima usyur, dan yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj, dan yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, dan yang kesembilan atau yang terakhir yaitu wakaf. Cukup sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.